Amuk massa, Bung. Nanti dulu amuk massa itu kenapa? Emang kita ini tukang amuan? Bukan. Kita ini tukang diam, kita ini tukang manut. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, kita amuk massa. Banyak orang, ya ada beberapa orang yang dirugikan dan sebagainya. Tapi mari kita bicara dengan mereka yang dirugikan itu. Apakah kalian tidak pernah melihat rombongan kalian dalam birokrasi merampok duit pemerintah? Duit pemerintah? Emang pemerintah gablek duit? Kagak, duit rakyat. Salam Bung, salam kembali. Ini studionya pindah ke rumah saya. Berhubung saya belum bisa mobile secara leluasa seperti dahulu. Nah, gembira Bung, kita biarpun di rumah, kelihatannya saya di rumah, tapi saya juga bisa menyampaikan sesuatu perenungan mengenai peristiwa politik mutakhir minggu lalu, peristiwa politik minggu lalu. Demo. Bung, demo itu kekuatan rakyat. Kekuatan rakyat yang mengherankan bagi kita. Karena siapa rakyat itu? Kalau mereka itu mahasiswa, dan ya mahasiswa biasa, aktivis. Kalau mereka itu supir-supir ojol, kalau mereka itu warga masyarakat yang turut merasakan kepedihan dalam kehidupan politik ekonomi yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah, yaitu warga masyarakat, Bung. Warga masyarakat. Jadi warga masyarakat itu warga negara kita, orang Indonesia. Orang Indonesia bersuara. Rakyat menyuarakan kepentingan-kepentingan politik, menyuarakan ketertindasan, menyuarakan perasaan sumpek akibat kebijakan pemerintah. Jadi patut kita renungkan. Sebelum bicara ini tadi Bung Rudi mengingatkan, demo itu bukan perkara para pendemo dengan DPR, tidak, itu wilayahnya luas, dan betul wilayah itu luas yang membuat orang ngamuk, marah, menjadi itu Bung, dalam peristiwa yang dikenal dunia. Bangsa Indonesia itu punya watak mengerikan, namanya amuk massa. Jadi begini, kalau pemerintah itu paham bahwa bangsa kita itu punya perasaan amuk, karena biasanya kita injak kakinya, dia diam. Kita pegang kepalanya, dia menunduk. Nah, itu bangsa kita. Bangsa kita. Tapi kalau megang kepala itu sambil dikata-katain, wow, dalam ungkapan Makassar, Bung, saya punya badik. Saya punya mulut bisa bicara Tuan Karaeng. Bisa menghormati, wahai Tuan Karaeng. Tapi saya punya badik, tidak bisa bicara begitu. Badik saya adalah badik. Itu gambaran amuk. Madura, jangan heran. Madura punya amuk massa yang namanya carok. Mari kita perhatikan baik-baik, Bung. Membunuh itu boleh.
Ya bukan boleh, tapi maksudnya bisa difahami orang dalam perang. Dalam perang. Ya orang membunuh, namanya perang. Tapi di Madura punya perang lokal, ya caro. Itu baku bunuh. Barangkali sampailah titik keadilan. Kalau satu desa meninggal 4, desa lawannya meninggal 4, selesai urusan. Nah, kayak gitu, Bung. Ada urusan. Pun begitu pula di Papua. Asal jumlah mereka yang menjadi korban itu kira-kira sudah setara sedemikian rupa, ya sudahlah. Mari kita baku sapa kembali, marilah kita bangun. Torang ini sokawan semuanya. Ya begitu. Orang Jawa juga begitu, Bung. Orang Jawa itu menunduk, tadi yang saya gambarkan itu, diinjak kakinya, diam. Dipegang kepalanya, ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau berlebihan, Jawa itu ngamuk, Bung. Anda tahu simbol-simbol dalam urusan orang Jawa, keris. Dalam damai keris itu disengkelit di punggung. Tapi dalam perang keris itu ada ditaruh di bagian depan. Itu amok, Bung. Kalau pemerintah memahami peristiwa-peristiwa semacam itu namanya tradisi lokal. Tapi dalam tradisi yang tidak lokal, yang namanya nasional, demo itu selalu menggambarkan sesuatu. Amuk massa, Bung. Nanti dulu amuk massa itu kenapa? Emang kita ini tukang amuan, bukan? Kita ini tukang diam, kita ini tukang manut. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, kita amuk massa. Nah, mari kita perhatikan. Karena itu, bahwa demo ditunggangi, demo ini digerakkan, demo itu dibayar. Dalam demo ini ada kekuatan negara asing yang tidak senang dengan negeri kita menjadi negara maju, dan negara asing itu melakukan sesuatu yang namanya infiltrasi, melakukan ini dan itu. Bung, kalau itu ada, omongkan itu di kalangan kaum intelijen. Omongkan itu di kalangan kaum elit. Jangan diomongkan itu dengan massa. Jangan menarik garis bahwa para pendemo mahasiswa, anak-anak aktivis, para pejuang demokrasi. Mahasiswa itu memperjuangkan demokrasi, belum tentu mereka sendiri akan memperoleh manfaat. Kalau demokrasi terbentuk, demokrasi menjadi bagian dari kredo kehidupan bangsa kita, apakah mahasiswa kecipratan demokrasi itu? Belum tentu, Bung, ya belum tentu. Mahasiswa bisa saja masih tetap tertindas. Nah, begitu. Satu di antaranya digilas. Yang lain-lainnya yang ngamuk. Tukang ojol, apa sebabnya mereka pada demo dan mereka mengamuk? Tentu tidak perlu dalam podcast hari ini kita bahas sampai detail-detail bahwa pemerintah telah membuat kejengkelan kepada rakyat. Karena pemerintah sedang merumuskan urusan-urusan. Kebijakan ekonomi yang efisien, lalu mengurangi apa yang namanya kebijakan pemerintah, mengurangi dana-dana, diefisienkan, dikurangi. Tapi begitu dikurangi itu, Bung, kekurangan itu rakyat yang disuruh menambal. Tambal sulam itu rakyat, dan tambal sulam itu dari mana? Rakyat dibebani yang namanya pajak. Bung, sebelum ngomong pajak, nanti pajak akan kita omongkan tersendiri. Di sini ingin kita tekankan,
memberi beban pajak, tukang jualan kerupuk, tukang membuat kerupuk, tukang gado-gado, tukang lontong, tukang cireng, tukang apa segala bakal dikenai pajak. Bung, kalau orang kayak saya ini dapat honor dari suatu seminar, pajak, Bung. Apalagi seminar itu diselenggarakan oleh pemerintah. Kertasnya berlapis-lapis itu menanca tangan itu. Uang itu jumlahnya 2 juta atau mungkin 1,5 juta. Tanda tangan lapis. Itu sudah dipotong pajak. Habis itu saya masuk restoran, saya dikenai pajak lagi. Bung, pajak. Terus duit masih ada. Saya belikan sesuatu, itu nanti ada pajak pembelian. Kalau pajak pembelian sudah saya lakukan, nanti benda yang saya beli, umpama saya beli kamera yang saya jual itu akan kena pajak penjualan. Bung, apa itu bukan kolonial? Apakah pemerintah kita itu bukan cermin mentalitas kolonial? Itu yang membuat demo, marah. Dan karena marah-marah itu suara kerakyatan yang tak didengar, itu terjadilah apa yang namanya amuk. Itu watak bangsa kita, jadi bukan bangsa lain. Nah, kalau sudah begitu, maka jadi pemerintah mestinya tanggap sasmita, sistem menghadapi sistem komunikasi. Wah, itu yang komunikatif lah, yang komunikatif dan ditanggapi dengan baik dan seterusnya. Tempo hari itu kita mengambil satu segmen itu ngomong dengan DPR, Bung. Orang-orang DPR itu ya seperti begitulah rupa. Rumahnya pada dijarah apa segala. Jarah itu jangan sampai Anda itu menuduh bahwa mahasiswa itu penjarah rayah, bahwa mahasiswa itu tukang rusak. Bung, mari kita perhatikan dengan seksama. Saya membela mahasiswa. Meskipun mereka dalam kemarahan yang memuncak itu timbul kerusakan, tapi saya tidak akan mengutuk mereka. Mereka bukan orang terkutuk, mereka itu suara kita. Lalu bagaimana mestinya? Mestinya kita melihat silahkan saja. Orang pada mengutuk, tapi kita mesti memberi sesuatu tempat yang keren pada mahasiswa, pada para pendemo. Mereka ngamuk pada melakukan amuk massa. Semacam itu bukan sesuatu yang direncana. Bung, yuk. Bangsa kita ini punya peristiwa mengerikan tahun 66. Siapa lupa pada peristiwa tahun 66? Apakah dalam tahun 66 itu peristiwa yang ditunggangi dan orang berhati-hati, jangan sembarang atau peristiwa 66 itu ditunggangi. Sampai sekarang tidak ada orang bicara itu. Sampai tahun-tahun 74, ketika tahun 74 adalah tahun yang kita sebut kesinambungan dari peristiwa 76, itu peristiwa 66. Tidak ada orang yang mengatakan kutukan semacam itu. Itu legitimate, suara angkatan 66. Kemudian angkatan 74 itu juga angkatan demo, angkatan suara mahasiswa yang ngamuk, Bung. Meskipun tentu saja ada tukang ngamuknya itu, tapi peristiwa itu dikenang sebagai peristiwa tahun 74. Nanti adalah tahun sesudahnya, dan kemudian kita punya catatan peristiwa 98. Apakah peristiwa 98 itu kau akan anggap, wah itu dulu ditunggangi? Apakah itu tidak menjadi
sorotan massa. Kita ini marah, Bung. Suasana udah dingin begini ketika kita mengupas perkara ini, timbul kemarahan saya kembali karena ketidakadilan. Jadi peristiwa 98 adalah peristiwa 98. Banyak kalangan yang menyebut dirinya saya angkatan 98. Kalau sudah begitu mereka legitimate sebagai kekuatan kaum muda. Lalu sekarang ini tahun 2025. Yang menjarah rakyat rumah orang-orang parlemen yang kayak begitu angkuhnya. Apakah itu akan jadi catatan? Ya, ini suara rakyat tapi ada penjaraan. Akan ada begitu? Tidak ada. 98 itu ada perkosaan, Bung, ada penjarah rakyat. Tapi tidak dikenang penjarah rakyat. Ya, dikenang ialah peristiwa 98. Pun pada hari ini banyak orang, ya ada beberapa orang yang dirugikan dan sebagainya. Tapi mari kita bicara dengan mereka yang dirugikan itu. Apakah kalian tidak pernah melihat rombongan kalian dalam birokrasi merampok duit pemerintah? Duit pemerintah? Emang pemerintah gablek duit? Kagak, duit rakyat. Orang birokrasi merampok duit rakyat. Apa itu tidak mengerikan? Dibanding dengan orang yang menjarah rakyat rumahnya, orang-orang yang terjadi dalam peristiwa ini. Saya kira begitu, Bung. Saya kira begitu. Jangan mengutuk kemarahan massa, jangan mengutuk apa yang namanya amuk massa. Bangsa Indonesia punya kata amuk, dan amuk itu tidak bisa dibuang ke negara lain. Bung, saya kira begitu. Salam dari TV Anak Bangsa.